Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian Wanita Bijak, hari Rabu, tanggal 18 September 2024. Dengan judul Mengejar Kristus. Firman Tuhan diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami sungguh limpah dengan syukur ya Bapa, untuk hari baru yang Engkau anugerahkan buat kami. Kami sangat percaya Engkau sudah melengkapi hari ini dengan segenap anugerah yang akan menolong kami untuk kami hidup lebih berkenan lagi kepadamu. Untuk kami mampu memaksimalkan fungsi yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami percaya anugerah-Mu lebih dari cukup, sehingga kami bisa menyelesaikan sepanjang hari ini dengan hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saat ini kami bersyukur firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini yang akan menuntun kami, menolong kami untuk memahami kehendak-Mu lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16. Demikian sabda Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan,
aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Pesan apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi? Hal apa yang dianggap rugi dan sampah oleh Paulus? Apa yang Paulus usahakan dan menjadi tujuan hidupnya? Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sahabat WB yang terkasih, tujuan hidup Paulus berubah setelah ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Apa yang pernah menjadi pencapaiannya dahulu menurut ukuran manusia bukan lagi sesuatu yang patut dibanggakan dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Paulus melepaskan semua pencapaiannya dahulu dan menganggapnya sampah untuk memperoleh Kristus. Filipi 3 dalam Alkitab TB2 tertulis, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sahabat WB, renungkan hal ini. Seberapa besar kebanggaan kita akan setiap pencapaian dan prestasi kita? Yang dimaksud dengan sampah di sini adalah timbunan ego dan kesombongan kita. Tentunya seperti halnya dengan sampah yang menebarkan aroma tidak sedap, demikian pula halnya dengan keangkuhan hidup. Itulah yang menjadi dasar sikap hati Paulus untuk memilih terus memperoleh Kristus lebih dari semua yang sebelumnya menjadi kebanggaannya. Filipi 3 ayat 9 dalam Alkitab TB2 tertulis, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sahabat WB, sampah yang Paulus maksud juga adalah sampah kebenaran diri sendiri. Merasa diri paling benar, kekuatan diri, kebanggaan diri, kepentingan diri, mengandalkan diri sendiri, dan semua hal tentang keakuan. Sebab hal itu semua menjadi tanda bahwa kita tidak mempercayai kebenaran Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Buanglah sampah keakuan kita dan berusahalah mengenal Kristus, mengejar kebenarannya, dan mencari kehendaknya atas hidup kita. Bertumbuh makin mengenal Kristus, mengejar kebenarannya,
dan melakukan kehendak-Nya adalah sukacita dan kemegahan orang benar. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk pengingat yang Kau nyatakan lewat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar seperti Rasul Paulus, melepaskan segala bentuk keakuan yang adalah sampah dan tidak berharga itu. Kami mau hanya mengejar Engkau, bergerak hanya untuk berkenan kepadamu. Kami rindu seluruh kehidupan kami boleh menjawab kerinduan-Mu ketika Engkau ingin melihat kehidupan kami yang murni, kehidupan kami yang tulus, ketika Engkau ingin melihat kami hidup hanya untuk kehendak-Mu saja. Terima kasih banyak ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa melakukan apa yang Bapa firmankan hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.